Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semua duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, umat Santa Veronica Batu Keling, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar semuanya ini? Baik. Saya memberi tema renungan saya sore hari ini, hati yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Mari kita mencoba merenungkan sabda Tuhan yang telah kita dengar dalam bacaan-bacaan tadi. Pertama, dari Sirak kita dengarkan bahwa tindakan seseorang itu mencerminkan kualitas hidupnya atau kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita lihat pada awalnya atau dari bagian luarnya. Mari kita mencoba meluangkan waktu kita. Ambil waktu untuk tidak tergesa-gesa menilai seseorang. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan bahwa hubungan antara hati, pikiran kita, lalu juga ucapan kita seharusnya seirama. Apa yang kita ucapkan sesungguhnya mencerminkan kondisi hati kita. Maka kata kunci yang perlu kita ingat adalah hati yang baik akan menghasilkan kata-kata dan tindakan yang baik pula.
Jika hati kita dipenuhi dengan kebencian, maka yang keluar juga adalah kata-kata kebencian. Hal itu terlungkap selalu di dalam ucapan kita. Oleh karena itu, sebelum kita menilai orang, sebelum kita mengkritik orang, Yesus mengingatkan kita dengan sangat-sangat jelas, bersihkanlah dulu balok dari mata kita dan pastikan bahwa kita telah membersihkan diri dan kesalahan serta kekurangan kita. Sama seperti seorang murid belajar dari gurunya, ketika dia tamat, ketika dia menyelesaikan, dia akan sama dengan gurunya. Dia akan memproduksi juga hal-hal yang baik. Dan bagi kita yang memiliki iman akan Yesus yang telah mengalahkan maut dan yang telah bangkit bagi kita, yang mengalahkan dosa, mengingatkan kita untuk berdirilah teguh dalam pekerjaan Tuhan. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita lihat dalam kehidupan kita yang nyata, yang praktis. Seorang ayah, dia akan berusaha melindungi keluarganya dengan sekuat tenaga. Dia akan memberikan kehidupan yang baik sehingga anak-anak dan istrinya merasa tenang. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang dicari dengan sekuat tenaga. Anak muda yang memiliki komitmen yang baik, dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya dengan bekerja menghasilkan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat. Tidak berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya, tetapi dengan cara-cara yang kurang baik. Itu pasti akan merugikan. Itu pasti bukan pekerjaan Tuhan. Demikian juga bagi pelayan seperti kami, bagi guru, bagi para pendidik, bagi tokoh umat, dan para pemimpin. Kita juga harus bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Juga ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bagi mereka yang aktif di dalam lingkungan hidup, di dalam komunitas, mereka juga harus berusaha untuk nyemplung, untuk hadir, hidup bersama mereka, makan apa yang mereka makan, bekerja bersama mereka, tidak hanya melulu mengajarkan sesuatu, sehingga kemudian ketika para aktivis ini, entah aktivis lingkungan dan lain sebagainya, ketika mereka pergi, masyarakat atau komunitas tidak tergantung dari mereka, tetapi mereka berdiri tegak karena mereka mau berubah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengakhiri renungan saya dengan sebuah kisah. Ada sebuah keluarga namanya Budi dan Lucia. Mereka memiliki anak yang bernama Maria dan Mikael. Budi adalah petani yang mengandalkan hidupnya dari sawit, dan dia berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya meskipun sawitnya tidak banyak, cukup untuk makan dan juga memberikan pendidikan untuk 2 anaknya. Dia mengusahakan 2 kapling, saya rasa cukup besar. Nah, di tengah persaingan yang luar biasa, dia juga melihat bahwa orang berlomba-lomba untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Tetapi Budi dan Lucia ini selalu berusaha mencukupkan hidupnya dari apa yang dia miliki. Dia tidak berusaha untuk menjelekkan orang tetangganya, karena dia percaya kemampuannya
hanya segitu dan Tuhan memberikan lebih banyak kepada orang lain. Sehingga dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan sungguh hati, penuh kegembiraan, penuh tanggung jawab untuk anak-anaknya. Suatu hari dia pulang, suatu sore dia melihat istrinya menyiapkan makanan. Saya rasa makanan yang tidak terlalu mahal, seadanya, tetapi mereka benar-benar bergembira menikmati makanan dari hasil pekerjaan mereka. Nah, Budi yakin dari pohon yang baik, dari usaha yang baik, dari pekerjaan yang sungguh-sungguh juga akan menghasilkan satu kebaikan. Dia juga melihat anak-anaknya, meskipun dalam keterbatasan, belajar dengan sungguh. Dia juga menyaksikan bagaimana meski penghasilannya tidak banyak, dia tidak pernah berkekurangan. Dia selalu bersyukur. Tiap hari Minggu juga dia datang ke gereja, berbagi seadanya yang dia miliki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini contoh dari pohon yang baik juga akan menghasilkan buah yang baik. Keluarga ini merupakan contoh nyata dari kesederhanaan, dari ketulusan, dari kejujuran. Nah, dalam dunia yang terus berlomba mengejar keuntungan dan hasil yang melimpah dengan mengambil hak orang lain, dia juga mengalami pencurian dan lain sebagainya, tetapi dia tetap bekerja dari apa yang Tuhan berikannya dan mengusahakan. Semoga setiap langkah kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.